Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati seluruh awak media yang hadir pada kesempatan kali ini, terima kasih banyak. Pada malam seperti ini masih bisa mendamping untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat. Yang saya hormati seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo. Pada malam hari ini kami dari gugus tugas provinsi akan menginformasikan situasi terkini COVID-19 di Provinsi Gorontalo pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020. Namun sebelumnya di samping kami ini ada Ibu Rugaya Biki MSI sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, di mana beliau akan memberikan informasi pada kita semua bagaimana dunia usaha itu bisa berpartisipasi di dalam penanganan, pencegahan, pemutusan mata rantai daripada penularan COVID-19 yang ada di Provinsi Gorontalo. Kami persilakan Ibu Rugaya Biki untuk bisa memberikan informasi dan teman-teman bisa berinteraksi. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam semangat bagi kita semua. Seluruh rakyat Gorontalo yang kami cintai dan kami banggakan, baik kami dari gugus COVID-19 Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari gugus COVID ini, kami akan menyampaikan bagaimana protokol COVID kesehatan di lingkungan kerja terutama di dunia usaha. Kita tahu bersama bahwa protokol COVID ini adalah salah satu acuan atau pedoman yang harus dipatuhi oleh seluruh warga, termasuk warga usaha, yaitu bagaimana kita melakukan pengurangan, pencegahan terhadap COVID yang ada di lingkungan kerja kita masing-masing. Nah, ini kalau kami sampaikan kepada pimpinan usaha, saya kira sudah banyak aturan yang mestinya kita patuhi. Pertama, ada berbagai peraturan termasuk undang-undang tentang K3, keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja perusahaan di mana tempat kita bekerja. Nah, pimpinan perusahaan diwajibkan, sebagaimana surat edaran Menteri Tenaga Kerja kepada kita, bahwa pimpinan perusahaan wajib membentuk gugus COVID sebenarnya di lingkungan kerjanya masing-masing. Di mana gugus COVID ini harus melibatkan mulai dari tingkat pimpinannya, pekerjanya, sampai dengan misalnya ada bagian-bagian yang harus terlibat di dalam gugus COVID ini. Jadi gugus COVID bukan cuma ada di Provinsi Gorontalo, tetapi di lingkungan kerja kita harus kita bangun juga gugus COVID. Jadi itu. Yang kedua, tentu saja kita sudah tahu bersama protokol kesehatan. Pertama, kita harus jaga jarak ya Pak, jaga jarak. Dan jaga jarak ini saya kira untuk dunia usaha minimal 50% dari pekerja kita harus hadir di setiap hari kerja, itu minimal 50%. Jadi pimpinan perusahaan harus menyediakan 4 kali 4 meter untuk 1 orang pekerja. Itu wajib untuk jaga jarak. Berikut yang kedua, jam kerja. Jadi jam kerja harus diatur shift-shift. Artinya jangan semua pekerja masuk satu kali dalam satu hari kerja. Jadi bisa dibagi siang atau malam. Berikut saya kira pakai masker seperti ini. Jadi kita lihat juga teman-teman media semua menggunakan masker. Dan kita juga di lingkungan kerja diwajibkan. Kami sudah mulai melihat, jadi saat ini setelah kita lihat, saat ini sudah mulai banyak pekerja yang tidak menggunakan masker. Padahal ini sangat penting, ini di pertokoan, di perhotelan, di perusahaan-perusahaan. Nah, ini wajib kita patuhi untuk menjaga diri kita sendiri maupun diri orang yang kita layani, jadi customer yang datang. Itu menggunakan masker. Berikut jaga jarak, tadi jaga jarak. Berikut kita harus menyediakan hand sanitizer di lingkungan kerja. Berikut yang ketiga, kita harus menggunakan, jadi seperti ini contohnya. Ada pembatas, jadi disediakan di
tempat usaha kita masing-masing. Jadi ada pembatas antara pemohon misalnya, jadi pemohon usaha, atau misalnya customer yang datang dengan kita yang melayani di perusahaan kita, atau misalnya di toko, ya, antara pembeli dan penjual. Jadi itu harus disediakan. Berikut juga yang perlu diperhatikan di perusahaan adalah misalnya kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan itu juga sekarang kan sudah ada imbauan dari WHO bahwa virus ini bisa disebarkan melalui udara. Nah, jika misalnya lingkungan kerja kita tidak memenuhi kesehatan lingkungan, maka tentu saja virus juga bisa dengan bebas tersebar di lingkungan kerja kita. Nah, ini hal-hal yang harus dipatuhi. Jadi saya kira sanksi yang tegas dari Kemenaker. Jadi pertama, kita punya pengawas tenaga kerja yang ada di Provinsi Gorontalo yang kurang lebih ada 18 orang. Nah, mereka sewaktu-waktu akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang ada di Gorontalo, termasuk pertokoan. Dan di mana jika mereka temukan hal-hal seperti ini, pertama mereka akan keluarkan nota. Jadi ada nota dari pengawas tenaga kerja. Nah, setelah hal-hal ini tetap tidak dipatuhi, maka tentu satu saat akan keluar bahkan sampai dengan pencabutan izin. Jadi saya kira ini hal-hal yang perlu kami informasikan kepada teman-teman yang hadir pada malam ini dan pada masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo. Terima kasih. Silakan bisa wanita yang sangat ada yang ditanyakan. Silakan langsung. Ya Bu, terkait dengan konsekuensi yang akan diterima oleh badan usaha ketika tidak menerapkan protokol kesehatan, sejauh ini apakah sudah ada sanksi yang diberikan dari Disnaker sendiri, Bu? Jadi kami saat ini masih dalam tahap pembinaan, ya, tahap pembinaan. Jadi kita secara terus-menerus melakukan pembinaan, dan kami sebenarnya sudah melalui pemerintah Provinsi Gorontalo telah membuat surat edaran kepada seluruh perusahaan dunia usaha yang ada di lingkungan Provinsi Gorontalo, di mana ada himbauan pertama dan bentuk himbauan kepada seluruh pimpinan perusahaan yang ada di Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 ini. Ada lagi? Ya. Ya, makasih banyak Ibu Sekretaris. Memang kita tahu bersama bahwa di Provinsi Gorontalo ada beberapa klaster-klaster yang muncul dari tempat-tempat usaha, dan ini diharapkan kepada seluruh masyarakat, utamanya pimpinan-pimpinan, pemilik-pemilik toko, perusahaan-perusahaan, itu menekankan kepada seluruh karyawannya untuk mematuhi protokol kesehatan, utamanya pada saat melayani customer, pada saat melayani pelanggan, itu wajib pakai masker, dan kalau perlu pakai face shield atau pembatas plastik atau kaca supaya tidak ada kontak langsung dengan customer. Ini kita tidak tahu bahwa customer yang datang sudah mengidap penyakit atau pelanggan atau petugas yang ada di toko atau perusahaan itu yang berpenyakit. Mungkin ini untuk bisa kita sebarkan bersama agar kita bisa memberikan teguran atau memberikan peringatan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi protokol kesehatan, karena ini merupakan salah satu bagian dari cara kita masyarakat Gorontalo untuk bisa menghindari atau memutus mata rantai daripada penularan ini. Oke, makasih. Kami lanjut. Pada hari ini kami menerima spesimen sejumlah 86 spesimen, 70 spesimen berasal dari Balai POM, 15 spesimen berasal dari TCM atau tes cepat molekuler RSAS, dan dari Prodia 1 spesimen. Dari 86 spesimen ini ada
8 pasien baru yang terkonfirmasi pada malam hari ini, di mana dari Kota Gorontalo 3 orang dan dari Kabupaten Gorontalo 5 orang. Pasien yang terkonfirmasi sembuh pada malam hari ini ada 9 orang, dan yang meninggal dunia pada hari ini ada 1 orang, pasien 370 MJP, di mana pasien masuk Rumah Sakit Alwi Sabu pada tanggal 14 Juli 2020 dan meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 1.40 WITA. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehingga total pasien yang terkonfirmasi di Provinsi Gorontalo sampai dengan saat ini berjumlah 393 orang, meninggal 20 orang, sembuh 253 orang, dan dalam perawatan 120 orang. Yang pasien sembuh yang 9 orang itu adalah pasien 143 ALB laki-laki 26 tahun Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, pasien 240 SRU perempuan 25 tahun Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, pasien 253 FDWA perempuan 31 tahun Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, pasien 258 IRW perempuan 39 tahun Dumboraya Kota Gorontalo, pasien 285 DYG perempuan 33 tahun Kota Tengah Kota Gorontalo, pasien 286 AAM laki-laki 2 tahun Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, pasien 325 IYH perempuan 25 tahun Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, pasien 330 SWPM perempuan 23 tahun Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, dan pasien 335 MSM perempuan 23 tahun di Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo, di mana 2 swab yang berturut-turut dinyatakan negatif dan alhamdulillah mereka semuanya dinyatakan sembuh. Kemudian pasien baru ada 8 orang yang terkonfirmasi pada malam hari ini, di mana kalau sebelumnya yang terkonfirmasi adalah 385. Pada malam hari ini pasien yang berikutnya adalah pasien 386, nama NRD laki-laki 64 tahun Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo, di mana pasien 386 ini sudah masuk Rumah Sakit Alwi Sabu sejak tanggal 8 Juli 2020 dan hasil TCM tes cepat molekuler positif, dan sekarang sementara dirawat di Rumah Sakit Alwi Sabu. Yang berikutnya adalah pasien 387 JWR laki-laki 35 tahun Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, pasien 387 sudah masuk Rumah Sakit Alwi Sabu tanggal 14 Juli 2020 dan mempunyai komorbid, dilakukan tes cepat molekuler, tesnya positif dan sekarang sementara dirawat di RSAS. Pasien berikutnya adalah pasien 388 LSMD perempuan 35 tahun Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo. Pasien 388 ini merupakan nakes atau tenaga kesehatan. Hasil swab PCR-nya positif dan sekarang sementara persiapan karantina mandiri di rumah. Yang berikutnya adalah pasien 389 SIMQ perempuan 17 tahun Kecamatan Dumboraya Kota Gorontalo. Pasien 389 masuk Rumah Sakit Alwi Sabu sejak tanggal 12 Juli 2020 dan keadaannya pada saat masuk hamil dan alhamdulillah sekarang telah melahirkan
Alhamdulillah ibu dan anak dalam keadaan sehat walafiat. PCR-nya positif. Berikutnya pasien 390 HNA, perempuan 54 tahun, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Pasien 390 masuk Rumah Sakit Ainun Habibie pada tanggal 12 Juli 2020 dan mempunyai komorbid, dilakukan tes PCR-nya positif. Pasien 391 FDK, laki-laki 24 tahun, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Pasien 391 masuk Rumah Sakit Ainun pada tanggal 12 Juli 2020 dan dilakukan swab PCR-nya positif. Pasien berikutnya adalah pasien 392 SNGL, perempuan 24 tahun, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Pasien 392 ini merupakan tenaga kesehatan atau nakes. Hasil swabnya positif, sekarang sementara dirawat di Rumah Sakit Ainun Habibie, Kabupaten Gorontalo. Pasien yang terkonfirmasi positif terakhir pada malam hari ini adalah pasien 393 AAMD, perempuan 62 tahun, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Pasien 393 masuk Rumah Sakit Alwi Sabu pada tanggal 15 Juli 2020 dan dilakukan tes cepat molekuler, hasilnya positif. Sekarang sementara dirawat di Rumah Sakit RSAS. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh teman-teman wartawan, kepada tim Infokom, kepada tim tracking, kepada Ibu Sekretaris, terima kasih telah menemani kami pada malam hari ini, dan kepada Ibu Erni. Utamanya kepada translator, tidak ada yang perlu dikonfirmasi, cukup ya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.